حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassallim ajma'in. Jamaah Duhur Masjid Al-Falah rahimakumullah. Tantangan keluarga di era disrupsi semakin nyata dan betul-betul memberatkan kepemimpinan keluarga. Sedemikian rupa sehingga untuk melaksanakan satu ayat saja, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah pimpinan keluarga dan ahlimu, dirimu dan ahlimu dari api neraka. Untuk mengeksekusi satu ayat ini saja bukannya sulit, tetapi sulit sekali. Kenapa? Berulang saya sampaikan bahwa era disrupsi ini para akademisi menyebut dengan singkatan VUCA, V volatile, U uncertainty, C complexity, A ambigu. Kalau orang Surabaya menyingkat ruwet pol, gitu. Pernah saya sampaikan di mimbar ini juga, ruwetnya adalah misalnya, zaman saya punya anak itu masih enteng. Pokoknya anak di rumah, tidak keluyuran di luar rumah, selesai masalah. Hari ini anak di rumah, di dalam kamar, dibengoi gak metu-metu, mergo kupingnya disumpel pakai headset. Masalah atau masalah? Di luar di rumah bermasalah, di dalam kamar bermasalah. Coba taruh di mana anak kita? Sedengah dilebok nih weteng neh ya. Zaman saya masih kecil atau anak-anak masih kecil, pokoknya anak tidak nempel deket dengan lawan jenis aman. Hari ini anak nempel dengan sesama jenis aman atau gak bahaya tak? Pacaran lawan jenis putus selesai. Kalau sampai ada pacaran sesama jenis kok putus, urusannya bisa nyawa. Masih ingat Rian Jagal Jombang? Membunuh 13 temannya, dimutilasi, setelah diusut punya usut, ternyata teman lama LGBT. Orang tua ketat kepada anak. Zaman saya, ayah mukul anak, marah kepada anak biasa. Bahkan ketika kita ngaji di musola, dibedai tajwid kok gak bisa-bisa, dipukul sama guru, ustadz, pakai rotan. Pulang lapor bapak. Dibelani nopo ditambahi? Ditambahi gitu, podo kayak gitu. Hari ini jangan kon kok mukul. Ayah meluruskan prinsip anak itu hari ini dianggap musuh. Ayah berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah hari ini dianggap sebagai musuh. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu maka kembali parameter standar kehidupan keluarga yang terlihat misalnya keluarga baik-baik, ekonomi mapan, bapaknya sarjana, bahkan dua-duanya sarjana, ya, ibunya di rumah, sekolah di di sekolah Islam terbaik dengan SPP mahal seolah-olah sudah cukup. Padahal itu tidaklah cukup. Justru dengan itu yang kadang membuat luka anak jadi terlihat. Yang anak rasakan bukan cuma tentang fasilitas atau aturan, tapi soal emosi yang sulit ia pahami sendiri, apalagi di usia remajanya. Ini bukan dongeng tapi fakta. Ada seorang guru besar UNER, profesor.
Ekonominya mapan, profesor. Ibunya juga sarjana. Oke? Anaknya sekolah di sekolah Islam terbaik di Surabaya. SPP-nya 3,5 juta. Kelas internasional. Nggak perlu saya sebutkan. Ya. Tetapi kemudian anak ini ketika harus pisah kamarnya, berselancar di dunia maya. Bukan urusan triple X, bukan karena LGBT, tapi lebih parah lagi adalah dia ikut sekte. Tahu sekte ya? Ya, ikut sekte A, kemudian pedofili, pindah sekte B. Bapak Ibu, sekte itu kira-kira sudah bukan rotok ya, saya kira sudah syirik ya. Nek zaman awake dhewe pakai jai langkung. Pernah jai langkung tahu? Ngundang setan, betul? Hari ini nggak ada jai langkung, Bapak. Jai langkungnya itu adalah anak-anak membuat coretan-coretan komik yang robot, yang kartun macam-macam, kelihatan bagus, berimajinasi, itu mengundang setan untuk masuk. Anak ini sudah masuk sekte. Sedemikian rupa sehingga dia males untuk diajak sholat, diajak beribadah. Bapaknya bahkan sedemikian parahnya sampai ketika ayahnya meluruskan dengan ayat, dengan dalil, itu dianggap bapaknya musuh. Kan aku sudah punya agama sendiri, ditulis dalam channelnya. Ya, kan Islam itu hanya agama untuk menakut-nakuti dan mengancam saya saja. Pokoknya kalau bapaknya ngomong hadis, ngomong Quran, itu dianggap musuh. Dan di depan saya kelihatan sekali ketika bapak ngomongnya satu patah kata, anaknya cewek itu langsung mencibirkan bibir. Gitu. Kelas 2 SMP, naik kelas 3 SMP. Sedemikian parahnya, sampai depresi, dia kemudian mencoba bunuh diri dengan self-harm, melukai lengannya karena merasa tidak dicintai oleh ayahnya dan mamanya. Sudah didelikkan alat tajam tadi, beli lagi, dan beli lagi. Jamaah rahimakumullah, pertanyaannya apa yang salah di sini? Keluarga baik-baik, bapaknya profesor, ibunya sarjana. Ekonomi mapan. Sekolah di sekolah terbaik di Surabaya, sekolah Islam dengan SPP 3 juta rupiah lebih. Tiap hari diantar pulang pergi sama ayahnya. Les bahasa Inggris diantar ditunggoi. Ya, apalagi kemudian apapun dipenuhi. Kenapa kok sampai kemudian ayahnya dianggap musuh? Ya, ini yang saya kira tidak mudah menghadapi anak sekarang. Kenapa? Itulah disebut dengan kebenaran zaman ke depan anak-anak kita berbeda dengan kebenaran zaman bapaknya. Berbeda dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Kebenaran yang akan datang adalah kebenaran yang benar-benar baru, adalah kebenaran pendapat pairing teman-temannya. Kebenaran hasil sosial media. Sehingga apa yang dikatakan sosmed itu benar. Yang ketinggalan dengan sosmed, anak-anak muda sekarang depresi karena PDW yang disebut dengan FOMO, fear or on missing out. Jadi takut kehilangan kebenaran itu. Oke? Kebenaran ini yang diugemi oleh anak sekarang sehingga Al-Quran dan hadis dianggap bukan lagi kebenaran. Sehingga apapun Al-Quran hadis, jangan bunuh diri, itu dosa, itu dianggap angin lalu. Bapaknya bahkan dianggap musuh karena dia sudah merasa punya agama sendiri, yaitu sekte tadi, dan kemudian dia sudah merasa terganggu dengan doktrin-doktrin Islam. Sang profesor datang ke rumah ngomong begini, lah ya Pak Misbah, saya ini profesor guru besar, ngajari anak wong iso, ngajari anakku dewe kok gak iso. Di mana missing linknya? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu yang disebut dengan bahwa apa yang sudah merasa ayahnya, ibunya mencintai dengan sekolah terbaik, diantar ke sekolah, diantar les privat, diantar macam-macam, ternyata bahasa itu bukan bukan yang tidak difahami, tidak yang diharapkan oleh si anak.
bahasa cinta orang tuanya tidak connect dengan cinta yang difahami oleh anak-anaknya. Kalau bahasa cinta ini nggak nyambung, ya, nggak ada bonding, mau pakai ayat, dalil, hadis dimarahi sekalipun tidak akan nyambung. Bahkan ayah dianggap musuh oleh si anak ini. Dan ini fakta dan ada di mana-mana. Oleh karena itu, sebelum bicara ayat, sebelum bicara hadis, bukan nggak penting, penting sekali, ya. Tetapi yang pertama dibenahi adalah love language, bahasa cinta tadi. Artinya, bahasa cinta yang mana, yang nyambung, yang difahami oleh anak kita. Bukan SPP, bukan sekolah diantar. Bagi anak sekarang, SPP, sekolah terbaik, dikasih makan, diantar sekolah, itu kewajiban orang tua. Bukan bahasa cinta orang tua. Anak hari ini memahami begitu. Bukan bahasa cinta, itu kewajiban orang tua. Oleh karena itu, menemukan bahasa cinta yang klik, yang diberikan orang tua, yang dirasakan oleh anak, itu yang paling penting. Banyak orang tua yang merasakan sudah mencintai anaknya, memberikan segalanya, ekonomi, keinginan, sekolah terbaik, pakaian, macam-macam. Tapi sekali lagi, pemberian itu tidak dirasakan sebagai kasih sayang kedua orang tuanya. Di sini poin pentingnya. Oleh karena itu, ada sebuah buku yang ditulis oleh Gary Chapman, Dr. Gary Chapman, tentang bahasa cinta ini. Paling tidak ada beberapa hal tidak selesai sekarang, mungkin lain waktu akan saya sampaikan, tapi ini prinsip-prinsipnya saja dulu. Yang pertama adalah, atau ya prinsip utama adalah lead by heart, manage by head. Memimpin keluarga itu dengan hati, dengan peduli, dengan cinta, tidak dengan akal pikiran saja, tidak dengan materi atau semacamnya. Apa diantaranya adalah yang pertama, word of affirmation. Apa itu? Anak-anak kadang-kadang butuh pujian, ya, butuh apresiasi. Aku bangga sama kamu. Gimana nilaimu? Alhamdulillah pinter sekali. Meskipun kemudian nilainya juga nggak bagus-bagus saja, cuma 7. Tetapi ada perkembangan dari yang lain, yang ulangan kemarin 6. Udah hebat. Ada baikan kamu ya, dari 6 ke 7. Word affirmation. Artinya ada kata-kata mengakui, memuji, menghargai. Ini sering perlu dipentingkan oleh anak-anak. Sayangnya sering saya sampaikan bahwa ada fenomena fatherless, yaitu bapak males ngomong kepada anak-anaknya. Sehingga banyak keluarga ada ayah tetapi seolah-olah seperti tiadanya. Okay? Fatherless country. Yang kedua, waktunya terbatas sekali, adalah quality time. Apakah anak-anak kita yang dihadap bahasa cinta itu quality time? Jadi waktu ngobrol, diskusi, guyon dengan tenang tanpa diganggu oleh gadget, tanpa diganggu oleh WA. Ada seorang perwira menengah polisi di Polda curhat kepada saya. Dia sangat menghargai quality time untuk keluarga. Dia atur leadership di keluarga, waktu makan di keluarga harus disiplin, jangan marin masing-masing kita main gadget. Jadi misalnya boleh ada WA, angkat, diterima, letakkan lagi. Boleh telepon, diterima, letakkan lagi. Oke? Suatu hari keluarga ini ke Malang, Pak. Ayo minggu ke Malang, ayo. Mumpung longgar, siapa nyetir? Oke, papa boleh nyetir ke Malang aja, gak seberapa. Belum ada tol waktu itu. Nyetir tengah-tengah, anak dan istrinya tangtung-tangtung main game sendiri-sendiri di mobil itu. Kesel ayahnya, sampai di Pandaan dia minggir, ya. Tapi dia turun dari mobil, ada taksi di depan, dia naik taksi pulang ke Surabaya. Istrinya ngamuk-ngamuk, "Lah papa di mana?" "Pulang." "Loh kok begitu? Ngapain saya jadi sopirmu ke Malang? Ngapain saya jadi sopirmu ke Malang? Enak tidur di rumah." Jadi dihukum,
ditinggal mobil itu dia pulang ke Surabaya. Memberikan pelajaran bahwa quality time, kalau memang mau wisata bersama-sama, jangan terganggu oleh HP dan semacamnya. Berikutnya adalah acts of service. Apakah anak-anak kita merasa dicintai kalau dengan setulus hati kita memberikan bantuan tanpa diminta? Atas hobinya, atas kesulitannya, atas pergaulannya, atas apa saja yang ia inginkan. Lain waktu akan saya ceritakan bagaimana saya berhasil mengendalikan anak saya yang lumayan nakal buwedik dengan quality atau acts of service ini. Ya, ketemu klik. Gak usah dilarang, si anak akan berhenti dengan sendirinya. Berikutnya adalah keempat, physical touch. Memeluk, mengelus, ya. Kemudian kalau dia merasa berbinar-binar matanya dengan dipeluk, dengan dielus, maka inilah satu dari yang lain bahasa cinta itu. Yang kelima adalah receiving gifts, yaitu bukan soal mahalnya hadiah. Sekecil apapun, orang tua seringkali harus memberikan hadiah ketika dia berprestasi, meskipun prestasinya tidak seberapa. Bapak Ibu yang kami hormati, lain anak, lain love language yang diharapkan. Oleh karena itu poin penting ketika terjadi semacam yang saya ceritakan di profesor tadi, saya yakin profesor tidak sendirian. Banyak anak-anak SMP di sekolah Islam yang semacam ini. Sebelum bicara ayat dan dalil, pastikan bahasa cinta Anda dirasakan oleh Ananda. Entah pelukan, entah pemberian, entah afirmasi pengakuan, entah diskusi atau namanya quality time, apapun, ya, pastikan bahwa cinta yang Anda berikan itu dirasakan. Saya ulang, ya. Ukurannya adalah cinta yang telah Anda berikan, entah materi, perhatian, macam-macam, dirasakan oleh anak-anak kita. Hari ini banyak orang tua yang kaget apa yang seutuhnya seolah-olah diberikan mencintai anaknya, ternyata anaknya sama sekali tidak merasakan ayah ibunya mencintainya. It is the big problem dalam berkeluarga. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat adanya. Insya Allah lain waktu best practices. Bagaimana saya juga menemukan bahasa cinta ternyata efektif di dalam mengendalikan, memimpin diri dan keluarga kita. Mari kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzubillaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.